Topik kita pada kali ini adalah bercanda atau perundungan di kalangan mahasiswa. Dan menurut aku ini penting banget sih dibahas, karena perundungan itu gak selalu kelihatan kasar. Kadang justru datang dari candaan, ejekan, atau komentar kecil di media sosial. Nah, dan tentunya aku nggak sendirian di sini ya. Aku ada partner ngobrol hari ini, yaitu Kezia. Halo semuanya, aku Kezia, dan hari ini aku bakalan Jakarta buat ngobrol santai tapi tetap deep ya. Dan tentunya kita mempunyai dua narasumber kita hari ini, yaitu halo Rel. Hai. Dan satu lagi, hello Sharon. Hai. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh nih, aku mau lempar satu pertanyaan kecil buat kita semua. Pernah nggak sih kalian dia mulai dari hal yang paling basic dulu ya? Karena jujur, kadang orang sering bilang, cuma bercanda. Namanya juga bercanda. Padahal belum tentu biasa juga kan bagi orang lain. Aku mau lempar pertanyaan ini buat Aurel deh. Mengapa? Apa sih yang dimaksud dengan perundungan itu? Oke, kalau menurut aku, perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga korban merasa tertekan, takut, dan tidak berdaya. Berarti intinya selama itu nyakitin, ngerendahin atau bikin orang tertekan itu udah termasuk dalam perundungannya. Iya, itu udah termasuk. Ya, dan kadang korbannya itu nggak ngomong, jadi kita nggak tahu dia tuh sakit hati atau enggak. Nah iya, karena nggak semua korban perundungan itu memperlihatkan dirinya bahwa dia sedang dalam masalah perundungan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini. Kadang orang jelas-jelas ngomong nyakitin seorang, tapi dia menganggap itu cuma biasa doang. Dan saya mau bertanya nih, kenapa sih bercanda atau perundungan itu sering dianggap biasa? Karena banyak orang tuh fokus ke niat, bukan ke dampak. Jadi kadang orang ngomong, ya kan bercanda doang, tapi tanpa mikir orang lain tuh sakit hati atau enggak. Dan Iya, menurut kan aku, orang bilang. canda itu seharusnya bikin orang lain itu nyaman, bukan hanya lucu di satu pihak orang saja. Oke, sekarang kita ngomong yang paling dekat di kampus nih. Kalau di kalangan mahasiswa sendiri, bentuk-bentuk perundungan itu apa saja sih? Bentuk perundungan itu sendiri banyak banget ya teman-teman. Contohnya nih, merendahin penampilan orang lain atau cara orang lain berbicara, dan meremehkan cara orang lain berbicara atau menertawakan orang tersebut. Iya, dan dari jurnal yang aku baca, bentuknya juga banyak, yaitu dari media sosial, cyberbullying. Bisa berbentuk komentar kasar, walaupun sampai ke penyebaran hoax sih. Oke, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang paling penting nih. Aku mau tanya dulu ke Aurel, seberapa besar sih dampak perundungan bagi korbannya? Besar banget ya teman-teman, dan ini bukan lebay. Korban perundungan bisa jadi cemas, takut, overthinking, bahkan bisa menarik dari lingkungan sosialnya. Dan menurut aku ya, yang orang sering gak sadar itu adalah dampak jangka panjangnya. Karena terkadang satu ejekan aja itu dapat berdampak dalam waktu yang sangat panjang. Iya, karena tubuh bisa sembuh, tapi pikiran kan belum tentu bisa sembuh, dan itu real banget sih. Dan betul, dan ini juga kelihatan dari kasus siswa di SMA di Jember, di mana dia trauma nggak ke sekolah karena dia telah dibully oleh teman-temannya. Iya, setuju banget sih. Nah, mungkin ada juga yang mikir, kenapa sih topik ini harus dibahas? Apalagi kan kita udah mahasiswa yang katanya udah seharusnya bisa lebih paham tentang perasaan orang lain. Tapi justru karena itu, aku mau tanya ke Sharon deh, menurut kamu kenapa isu perundungan ini penting banget untuk dibahas? Karena kampus seharusnya menjadi tempat mahasiswa berkembang, bukan menjatuhkan satu sama lain. Nah ini aku setuju banget sih, karena kampus tuh harusnya jadi ruang yang bikin orang bertumbuh dan berani jadi diri sendiri, bukan malah jadi tempat orang takut karena perundungan yang dianggap sebagai candaan. Betul, dan Mas itu kan calon pemimpin, calon pekerja, dan calon orang tua ke depannya. Dan kalau sekarang kita masih nganggap bullying itu sebagai hal yang biasa, berarti kita lagi ngebiasain budaya yang salah. Dan menurut aku ini penting banget juga sih, karena kadang orang mikir bullying itu cuma isu anak sekolah, padahal faktanya di umur mahasiswa lebih sering terjadi secara halus. Nah, itu dia tuh. Sekarang kita masuk ke topik yang paling relate sama kehidupan kita sehari, yaitu cyberbullying. Karena jujur ya, orang kadang lebih berani nyakitin orang lain lewat layar dibanding ngomong secara langsung. Dan yang bikin bahayanya itu, satu komentar atau satu postingan dapat
menyebar kemana-mana di dalam waktu yang sangat singkat. Nah, aku mau lempar ke Aurel deh pertanyaan ini. Menurut kamu, apakah cyberbullying sama berbahaya dengan perundungan secara langsung? Sama berbahayanya teman-teman. Karena sekali orang dipermalukan di media sosial, itu jejaknya itu bakal tinggal di mana-mana karena bisa di-share, bisa disimpan, dan itu tidak bakal bisa hilang. Setuju. Dan kadang satu komentar jadi itu bisa dibaca ulang terus secara menerus sama korban. Nah itu sih yang paling serem karena di dunia nyata itu mungkin kejadiannya bisa selesai di tempat, tapi kalau di internet jejaknya bisa tinggal lama banget. Betul banget, so, dan ini tuh real banget karena orang bisa berani cari itu di belakang layar doang. Iya, benar banget. Dan dari data yang aku baca, sekitar 45% orang mengalami kekerasan cyber, dan itu melalui media sosial. Dan dampak untuk orang yang mengenai cyberbullying itu bisa membuat stres, susah tidur, dan dia takut membuka media sosial. Oke, setelah kita bahas dari definisi, bentuk, sampai dampaknya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting nih. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah perundungan dan cyberbullying ini? Kalau pesan dari aku nih ya, kita sebagai mahasiswa itu belajar mikir sebelum posting atau berbicara kepada seseorang. Setuju. Kadang kita terlalu cepat untuk berkomentar tanpa mikir apakah itu bakal nyakitin orang atau enggak. Kedua, jangan kita ikut-ikutan ngetawain orang lain, nyebarin, dan jangan milih untuk diam sebagai penonton saja. Dan kalau misalnya kita mempunyai teman yang menjadi salah satu korban bullying, kita seharusnya menjadi pendengar yang baik. Dan kita tidak harus mempunyai solusi yang besar. Kita hadir untuk mendengar dan berbicara. Aku ada untuk kamu, itu sudah sangat bagus. Oke, sebelum kita tutup nih ya, aku pengen minta satu pesan singkat dari kalian. Kalau misalnya ada orang luar yang lain yang mendengarkan podcast kita ini dan pernah merasa jadi korban, apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka? Oke, kalau pesan dari aku nih ya, jangan pernah menganggap luka orang lain itu kecil karena kita belum ngerasain hal apa yang dimilikinya. Dan kalau dari aku, baik dan empati itu keren, tapi tidak semuanya harus diikuti semuanya, karena kita nggak tahu apa yang disimpan seseorang itu. Nah, dan kalau kamu pernah jadi korban, aku cuma mau bilang apa yang kamu rasain itu nyata. Kamu gak lebay kok, kamu gak terlalu sensitif, dan kamu gak sendirian. Dan jika dilihat dari sudut pandang iman, ada satu ayat yang cocok banget buat topik ini. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik itu untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya, kita harus membangun, bukan saling menjatuhkan. Jadi dari obrolan kita hari ini, bisa kita lihat bahwa perundungan dan cyberbullying itu bukan hal yang sepele. Kadang dianggap cuma bercanda, ternyata bisa jadi luka yang serius buat orang lain. Dan yang paling penting, kita harus sadar kalau lingkungan yang aman itu gak terbentuk sendiri, tapi dibangun dari cara kita ngomong, cara kita bercanda, cara kita memperlakukan orang, dan cara kita bersikap di media sosial. Karena satu tindakan bisa menjadi dampak yang luar biasa bagi seseorang. Dan ingat ya teman-teman, setiap orang berharga dan setiap orang berhak merasa aman. Baik teman-teman, itulah podcast pembahasan kami pada hari ini tentang bercanda atau perundungan di kalangan mahasiswa. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua supaya lebih bijak lagi dalam memperlakukan seseorang. Saya Arta, Aku Kezia. Aku Aurel. Aku Sharon. mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast kami. Yesus memberkati.